Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone kiriman paket dari salah satu sahabat subscriber. Dan beliau sebelumnya sudah konsultasi teman-teman untuk menanyakan kerusakan handphone yaitu Xiaomi Mi 9T. Dari awal sudah saya kasih keterangan untuk chat screenshot pada beliau untuk menanyakan Xiaomi Mi 9T ini dengan kondisi kerusakan handphone masih menyala dengan normal, namun ada problem yaitu seperti buat internet ataupun wifi dan bluetooth tidak bisa berfungsi, dan juga untuk beberapa aplikasi tidak bisa dibuka teman-teman. Oke, jadi untuk kendala kerusakan seperti ini itu kalau di zaman sekarang untuk handphone pada zaman sekarang atau handphone terkini itu jarang sekali terjadi pada kerusakan sistem atau disebut software teman-teman. Oke, sebelum kita melanjutkan untuk proses pengerjaan, saya cek dulu untuk pengecekan pergerakan ampernya. Ini masih normal karena baterainya ini hampir full. Saya coba untuk pengecekan dulu. Oke, kita nyalakan dulu untuk infonya dan melihat untuk problem apa saja saat handphone ini menyala teman-teman. Oke, handphone sudah menyala sampai menu. Kita coba untuk geserkan membuka layar kunci dan perhatikan saat setelah membuka layar kunci ini kondisi handphone seperti hang atau tidak bisa disentuh sama sekali. Perhatikan, jadi tampilannya meskipun kita gunakan layar kunci itu handphonenya hang, dan beberapa detik kemudian muncul UI sistem telah berhenti seperti itu teman-teman. Saya coba untuk gerakan layarnya, sama sekali tidak ada pergerakan sama sekali. Setelah saya tunggu hingga layar terkunci, ini tiba-tiba handphone seperti mati total atau tidak bisa membuka kunci lagi. Dan setelah saya kondisikan menggunakan charger, itu masih terhubung dan seperti ini, macet, hang ataupun nge-lag ya teman-teman. Dan beberapa detik kemudian bisa disentuh dan saya coba untuk membuka kamera. Ini juga tidak bisa untuk membuka kameranya atau gelap hitam polos untuk membuka kamera. Oke, kita cek lagi untuk beberapa aplikasi. Untuk membuka galeri dan file juga bisa. Untuk membuka pengaturan saya cek dulu untuk tentang ponsel. Oke, saya membuka kamera lagi, sama sekali tidak bisa ya teman-teman untuk kameranya. Jadi ketika kita membuka kamera itu hanya hitam polos dan beberapa detik itu handphone tiba-tiba ngehang atau nge-lag teman-teman. Oke, untuk di bagian ini saya membuka pengaturan suara, itu pun tiba-tiba kembali ke bagian menu lagi atau ngehang lagi teman-teman. Jadi handphone seperti ini terus, jadi tidak bisa berfungsi dengan normal. Setelah saya membuka untuk pengaturan suara lagi atau audio, itu tiba-tiba handphone blank warna hitam seperti ini. Oke, jadi handphone tidak bisa dipakai dengan normal teman-teman. Apakah dari sistem software handphone zaman sekarang? Sekali lagi, handphone zaman sekarang itu kalau kondisinya seperti ini, ada beberapa aplikasi atau settingan yang tidak bisa diatur. Itu bukan dari software teman-teman, tapi boleh juga untuk kalian langkah awal coba untuk di reset data atau reset pengaturan pabrik, tapi juga harus di backup karena risikonya semua data akan hilang teman-teman. Itu kalau pemakaian untuk jalan pintas seperti hard reset ataupun reset pengaturan data pabrik teman-teman. Kalau kalian tidak pengen mengambil risiko, kalian bisa mencari solusi atau mencari saran ataupun mencari referensi dari beberapa teknisi ataupun menanyakan kerusakan seperti ini. Tapi kalau saran saya jangan terburu-buru untuk di reset dulu apabila ada data yang banyak
dan juga ada data yang paling penting teman-teman. Oke, kita lanjut untuk pembongkaran infonya. Seperti biasa, untuk membuka backdoor itu harus kita panasi dulu menggunakan blower ataupun separator untuk mempermudah pembongkaran backdoornya. Lalu di bagian mesin itu ada skrup warna putih yang kecil ya teman-teman, itu harus saya hati-hati, jangan dipaksa apabila masih ada skrup untuk membuka mesinnya karena bisa merusak mesin. Oke, setelah kita angkat mesinnya, perhatikan untuk infonya masih segel utuh tanpa ada perbaikan sama sekali atau belum pernah diservis teman-teman. Di langkah ini saya akan memotong sedikit atau memotong di bagian penutup pada stiker yang menutupi bagian area CPU-nya teman-teman. Oke, di situ ada thermal kotak warna biru, itu adalah thermal pasta atau pendingin prosesor pada CPU-nya. Setelah kita cek untuk di bagian CPU-nya seperti ini, kondisi CPU masih bagus, mulus, dan belum pernah diservis sama sekali. Oke, di tahap ini saya coba untuk memotong sedikit di bagian plat pada penutup kaleng CPU-nya. Ini tujuannya untuk mempermudah yaitu pengangkatan atau proses perbaikan ataupun proses rebolling atau ACP CPU-nya. Setelah kita potong untuk di bagian kalengnya seperti ini agar sedikit lebih rapi untuk mempermudah yaitu proses perbaikannya. Oke, kita lanjut untuk proses untuk angkat dulu, yaitu proses angkat CPU. Sebelum kita angkat, kita klik dulu menggunakan alat congkel pisau khusus untuk perbaikan CPU ya teman-teman, dan menggunakan untuk bagian blower atau suhu pada panas blower itu gunakanlah panas sedang, kurang lebih sekitar 200 sampai 250. Ini tujuannya untuk kita klik dulu lem yang ada di bagian samping IC-nya. Dengan hati-hati, untuk kita klik menekannya jangan terlalu keras teman-teman. Kita tekan secara halus untuk menghilangkan sisa lem yang ada di samping atau di sekeliling samping IC CPU-nya. Setelah kita klik, kita gunakan panas blower dengan suhu yaitu 300 sampai 320. Oke, untuk proses ini tahap kedua yaitu proses pencongkelan, itu harus hati-hati dan mencari celah dulu seperti ini. Kita masukkan untuk alat congkelnya, jika masih keras jangan dipaksa teman-teman. Oke, kita masukkan, jika masih keras jangan dipaksa, dan kita coba untuk memblower ulang di bagian CPU-nya dengan suhu panas di angka 320. Jangan terlalu panas teman-teman. Oke, kita pindah posisi apabila masih kesulitan. Jadi intinya untuk mencari celah dulu proses pencongkelan awal, yaitu melepas CPU-nya. Dengan hati-hati, jika masih keras jangan dipaksa teman-teman. Oke, tetap pelan-pelan untuk mencari celah, yaitu mencongkel atau kita angkat CPU-nya. Jika masih keras jangan dipaksa dulu teman-teman. Jika sudah ada pergerakan seperti ini, kita pelan-pelan angkat CPU-nya. Oke, jika sudah terangkat CPU-nya, kita siapkan flux secukupnya saja untuk proses yaitu membersihkan timah pada PCB atau timah yang ada di PCB untuk semua kaki pin CPU-nya. Kita bisa menambahkan seperti timah pasta atau timah cair untuk mempermudah yaitu membersihkan sisa timahnya. Dengan hati-hati untuk menekan menggunakan ujung solder itu jangan terlalu keras teman-teman. Kita ratakan dengan cara secara halus, jangan menekan terlalu keras agar tidak merusak di bagian kaki CPU-nya. Oke, setelah itu kita membersihkan sisa lem yang ada di PCB, yaitu dengan cara kita kerik serta kita menggunakan alat bantu menggunakan blower dengan suhu panas sedang di angka 250. Kita kerik pelan-pelan saja, jangan terlalu keras untuk menekan yaitu alat kerik atau alat pisau untuk kita menghilangkan sisa lem yang ada di PCB. Oke,
dengan hati-hati untuk membersihkan di semua area PCB yang masih terdapat sisa lem pada PCB-nya. Jadi usahakan hingga benar-benar bersih untuk membersihkan sisa lem dan juga membersihkan sisa timahnya. Oke, setelah itu kita membersihkan timah yang ada di IC CPU-nya. Seperti biasa kita gunakan flux secukupnya saja dan kita gunakan timah cair atau timah pasta untuk membantu yaitu meratakan sisa timahnya. Setelah timah merata, kita bersihkan menggunakan alat blower dengan suhu panas sedang di angka 200 sampai 250 sambil kita kerik untuk sisa lem yang ada di CPU-nya. Oke, dengan hati-hati untuk kita kerik atau kita menghilangkan sisa lem, jangan terlalu keras untuk menggunakan alat keriknya atau alat pisau untuk kita kerik CPU-nya. Oke, setelah itu kita ratakan kembali menggunakan good wick teman-teman. Dengan cara kita gunakan flux secukupnya saja, lalu kita ratakan kembali menggunakan good wick atau penyedot timah. Oke, jika sudah rata dan bersih, kita bersihkan kembali menggunakan tisu. Oke, jangan lupa untuk kita gunakan kembali menggunakan flux, yaitu kita tambahkan juga untuk timah pasta. Ini tujuannya untuk memberikan timah baru ke semua titik pin CPU-nya teman-teman. Oke, sambil kita meratakan untuk di bagian timah yang ada di kaki CPU-nya. Dengan cara kita tambahkan timah pasta dan kita ratakan seperti ini untuk memberikan timah baru ke semua titik CPU-nya ya teman-teman. Oke, jika sudah rata atau masih ada yang belum rata, itu kita bisa mengulangi kedua kali ataupun ketiga kali. Usahakan untuk semua timah itu benar-benar sama rata dan terisi timah di semua titik pin pada CPU teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti saat proses mencetak IC-nya itu tidak dua kali kerja ataupun sekali cetak itu bisa terisi timah pada semua titik pin CPU-nya. Oke, jika sudah selesai kita bersihkan kembali menggunakan tisu. Setelah kita membersihkan CPU-nya dari sisa timah ataupun sisa lengket dari flux, sekarang kita ambil alat cetaknya atau plat VGA. Kita presisikan dulu untuk alat cetaknya ke bagian CPU. Jangan buru-buru untuk mencetak sebelum presisi ya teman-teman. Usahakan presisikan dulu baru kita isi timah ke alat cetaknya, yaitu menggunakan timah cair atau timah pasta. Untuk timah yang saya pakai seperti yang tertera pada gambar teman-teman, karena banyak yang menanyakan tapi belum saya sempat menjawab di kolom komentar di setiap konten yang saya upload ya teman-teman. Saya mohon maaf kembali karena untuk membalas setiap semua komentar yang masuk itu saya belum ada waktu teman-teman. Jadi setiap saya upload saya tinggal untuk perbaikan kembali. Jadi saya mohon maaf apabila teman-teman yang mungkin belum saya jawab komentar ataupun menjawab pertanyaan yang ada di WhatsApp ataupun di komentar YouTube. Jadi sekali lagi saya mohon maaf apabila belum sempat untuk membalas atau menjawab pertanyaan ya teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan kalian. Bagi yang tanya tentang timah pasta atau timah cair yang saya pakai ataupun alat untuk solder ataupun good wick ataupun blower, saya kasih keterangan pada gambar yang tertera untuk alat-alat yang saya pakai teman-teman. Oke, setelah kita selesai untuk mencetaknya seperti biasa, setelah kita cetak kita bisa memberikan flux secukupnya saja lalu kita blower ulang, tujuannya agar lebih maksimal untuk mencetak IC CPU-nya. Oke, kita lanjut untuk proses yaitu pemasangan. Dan jangan lupa untuk memberikan flux secukupnya saja, atau sebelum memberikan flux kita harus pengecekan dulu kondisi mesin atau semua titik CPU yang ada di PCB mesin. Jadi usahakan benar-benar bersih. Jika sudah bersih untuk PCB nya baru kita menggunakan flux
dan kita ratakan. Selanjutnya kita presisikan untuk CPU-nya ke bagian mesin. Usahakan untuk di bagian titik pada CPU itu jangan sampai kebalik atau lupa posisinya teman-teman. Kita presisikan dulu. Untuk pemasangan CPU harus benar-benar presisi. Jika belum presisi, usahakan jangan terburu-buru untuk proses pemasangan. Yang penting pelan-pelan saja untuk proses pengerjaannya teman-teman. Jika sudah presisi, kita blower dari atas lurus ke bawah. Tujuannya agar tidak mudah gerak untuk CPU-nya. Oke, jika sudah setengah matang seperti ini, kita blower secara keseluruhan di semua area CPU-nya sambil kita tekan secara halus dulu. Oke, kita tekan secara halus agar tujuannya semua pin CPU bisa nempel ke bagian mesin, ataupun sebagian dari pin kaki CPU itu bisa nempel ke bagian mesin, karena belum maksimal untuk pemasangannya, ataupun bisa disebut semua timah itu belum matang sepenuhnya teman-teman. Jadi intinya sebuah pemasangan ataupun proses perbaikan seperti ini jangan terlalu buru-buru untuk selesai pengerjaannya. Dikerjakan dengan pelan-pelan saja, yang penting nanti insya Allah akan maksimal untuk perbaikannya. Oke, kita pindah posisi untuk mengatur letak posisi timah agar semua timah yang ada di CPU bisa nempel ke bagian PCB. Sambil kita goyang seperti ini, ada pergerakan sedikit atau denyutan pada goyangan CPU-nya, dan kita tekan secara halus seperti ini, perhatikan. Oke, kita bisa mengulang kedua kali untuk kita goyang CPU-nya. Tujuannya untuk memaksimalkan pengerjaan ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa menambahkan flux secukupnya saja. Kita akan maksimalkan untuk pemasangannya teman-teman. Kita tekan halus seperti ini, pergerakan. Perhatikan ada pergerakan di bagian CPU ke bagian mesin. Ada pergerakan sedikit, itu menandakan untuk pemasangannya sudah benar-benar terpasang dengan semua, yaitu semua timah yang ada di PCB dan juga CPU itu bisa menyatu teman-teman. Jika sudah selesai, kita dinginkan sebentar untuk mesinnya. Masih ada sisa flux, nanti kita akan coba untuk membersihkan setelah kita selesai pengecekan. Jadi sebelum kita perakitan atau sebelum kita menyelesaikan pekerjaan, kita harus pengecekan dulu apakah setelah kita selesai ACP atau rebolling CPU untuk Xiaomi Mi 9T ini, itu harus kita cek dulu untuk mengetahui pergerakan ampere, ataupun untuk mengetahui handphone ini bisa menyala atau mati total teman-teman. Karena sudah saya jelaskan dari awal untuk beliau, dan beliau juga sudah paham karena sudah konsultasi di beberapa teknisi yang ada di daerah beliau, itu seringkali jawabannya pasti ada risiko mati total. Itu memang benar teman-teman. Karena untuk pengerjaan handphone ini, untuk apapun kerusakan yang tentang CPU itu otomatis jika handphone menyala ataupun sering restart ataupun hanya bootloop, jika untuk proses perbaikan CPU itu memang resikonya bisa mati total jika gagal dalam proses pengerjaan. Tapi kalau kita kerjakan dengan hati-hati, insya Allah akan bisa sukses meskipun hasilnya 50 dibanding 50, ataupun hasil dari rebolling itu tidak bisa ditentukan ya teman-teman, karena kita hanya berusaha untuk perbaikan sebagai teknisi untuk mengerjakan dengan maksimal. Untuk pengecekan pertama, kita cek menggunakan USB Doctor USB tester, yaitu menandakan pergerakan ampere normal. Setelah saya nyalakan untuk pengetesan fungsi dari handphone ini, mulai dari WiFi, kuota data, Bluetooth itu bisa diaktifkan dengan normal. Dan setelah saya membuka aplikasi yang disebut sama beliau itu aplikasi Telkomsel, itu bisa dibuka kembali. Dan untuk di bagian penyimpanan pada RAM dan internal, saya cek masih ori dari bawaannya, dan semua aplikasi ataupun semua data itu masih utuh dari beliau tanpa saya reset teman-teman. Oke, kita tes kekuatan sinyal dari WiFi dan juga kuota internet. Alhamdulillah untuk kita tes fungsi dari kuota internet maupun sinyal dari WiFi bisa digunakan dengan normal teman-teman. Oke, kita coba untuk cek membuka kamera. Alhamdulillah untuk kameranya sudah bisa dibuka dengan normal. Setelah kita selesai untuk pengecekan,
dan alhamdulillah handphonenya sudah bisa berfungsi dengan sangat normal kembali. Kita lanjut untuk proses yaitu perakitan teman-teman. Oke, sebelum kita rakit, kita angkat dulu untuk mesinnya. Tujuannya untuk membersihkan yaitu sisa fluk yang habis selesai kita perbaikan atau selesai dari proses rebolling atau ACP CPU-nya. Kita bersihkan menggunakan thinner, dan setelah bersih kita cek ulang apakah sudah benar-benar bersih dan kering untuk sisa fluknya sudah hilang. Dan apabila untuk kondisi mesin sudah kering dan bersih, tidak ada sisa fluk lagi, kita gunakan untuk thermal pasta atau thermal pendingin prosesor atau pendingin IC CPU-nya. Kita gunakan secukupnya saja dan kita ratakan ke area CPU-nya teman-teman. Oke, usahakan benar-benar merata untuk di seluruh IC CPU-nya. Tujuannya untuk pendingin teman-teman. Jika pemakaian terlalu over atau berlebihan, itu bisa menjaga tingkat kepanasan atau bisa meredam kepanasan pada CPU-nya. Oke, kita rakit untuk perakitan terakhir ya teman-teman. Setelah kita memberikan thermal pasta, secukupnya saja, tidak usah terlalu kebanyakan. Kita presisikan dulu untuk kondisi mesinnya. Untuk perakitan handphone ini harus ekstra hati-hati ya teman-teman, khususnya untuk para teman-teman yang baru belajar. Itu seringkali terjadi kecelakaan kerja seperti fleksibel kamera depan khususnya, dan juga skrup atau baut yang ada di bagian mesin, di bagian ini yang saya maksud. Itu jangan lupa untuk pemasangan dan juga melepas mesin. Sebelum itu kita harus membuka skrup seperti itu teman-teman. Jika skrup seperti itu yang kecil di bagian tengah mesin lupa kita buka, itu bisa menyebabkan PCB bisa patah atau rusak. Dan gunakan sesuai skrup yang sesuai tipe handphone ini. Jika salah itu juga bisa menyebabkan PCB rusak teman-teman. Oke, setelah selesai perakitan, saya gunakan gelang karet secukupnya saja, tujuannya sebagai perekat untuk pengeliman di bagian backdoornya. Sambil saya cas dan untuk sambil menunggu lemnya kering, kita cek ulang kondisi infonya. Oke, alhamdulillah untuk baterainya hampir terisi penuh teman-teman. Kita coba untuk menyalakan infonya untuk pengecekan terakhir, yaitu sebelum saya kirim balik ke alamat beliau. Oke, handphone sudah menyala sampai menu. Kita akan coba untuk pengecekan secara maksimal untuk semua fungsi handphone ini setelah kita selesai perakitan. Oke, kita akan lanjut untuk pengecekan yaitu fungsi dari kuota data, WiFi, dan Bluetooth. Ini bisa diaktifkan dengan normal teman-teman. Sekarang kita cek untuk membuka di bagian tentang ponsel, masih tetap yang sama dari bawaannya. Dan kita cek fungsi dari kamera belakang, masih jernih dan tajam. Untuk kamera depan bisa aktif dengan normal atau bisa naik turun untuk pop up nya. Oke, untuk membuka aplikasi Playstore kita cek. Untuk membuka aplikasi Playstore ini bisa berfungsi dengan normal ya teman-teman, karena meskipun wifi nya ini agak lemot karena banyak terhubung untuk wifi nya. Oke, setelah kita membuka YouTube masih bisa berfungsi dengan normal, tidak hang, tidak lemot, ataupun tidak nge-lag kembali seperti awal tadi ya teman-teman. Untuk membuka aplikasi Telkomsel bisa berfungsi dengan normal. Untuk saya matikan Bluetooth, WiFi juga bisa diaktifkan dan bisa dinonaktifkan kembali dengan normal teman-teman. Sekarang kita cek untuk memutar salah satu video dari YouTube untuk pengecekan ulang. Alhamdulillah untuk memutar salah satu video YouTube bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kita cek untuk pengaturan suara atau nada deringnya. Nada dering bisa diatur dengan normal dan bisa berfungsi dengan normal. Oke, kita cek terakhir untuk pengisian daya baterai, yaitu apakah masih support
turbo fast charging-nya ternyata masih support, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan beliau. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.